Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dakhil. Gus Dur dilahirkan di Jombrang, Jawa Timur 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ibunya bernama Haji Solehah merupakan putri Kiai Haji Bashir Samsuri. Sejak kecil, Gus Dur sudah terlihat memiliki kesadaran penuh untuk mengembangkan tanggung jawab terhadap NU. Sekitar bulan April tahun 1953, Gus Dur bersama ayahnya berangkat ke Sumedang, Jawa Barat untuk menghadiri pertemuan NU dengan mengendarai mobil. Akan tetapi, di tengah perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ayahnya meninggal. Setelah lulus dari sekolah dasar, pada tahun 1953, Gus Dur dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Yogyakarta, untuk masuk ke sekolah menengah ekonomi pertama Gowongan, sekaligus menetap di pesantren Krapyak. Dari sekolahan tersebut, Gus Dur pertama kali belajar bahasa Inggris. Karena Gus Dur merasa kurang leluasa aktivitasnya selama berada di dunia pesantren, akhirnya Gus Dur meminta pindah ke kota dan menetap di rumah Haji Junaedi yang merupakan salah seorang pemimpin lokal Muhammadiyah sekaligus orang yang sangat berpengaruh di SMFP. Setelah sholat subuh, Gus Dur berangkat mengaji ke Kiai Haji Maksum Kepyak. Pada siang harinya, Gus Dur sekolah di SMEP dan malam hari, Gus Dur ikut berdiskusi dengan Haji Junaedi dengan anggota Muhammadiyah yang lain. Untuk meningkatkan belajar bahasa Inggris, Gus Dur tidak hanya sebatas memahami buku-buku yang berbahasa Inggris, akan tetapi berusaha menggali informasi dari berbagai mancanegara dan aktif mendengar siaran radio Voice of America and BBC London. Tamat dari sekolah tersebut, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah, pimpinan Kiai Haji Claudrey. Gus Dur pun sering dikenal dengan ritual-ritual sufi yang mistik dengan bimbingan kiainya. Dari situlah, Gus Dur sering melakukan ziarah ke kuburan-kuburan para wali yang keramat di Pulau Jawa. Pada saat di pesantren, Gus Dur tidak pernah lupa membawa koleksi-koleksi bukunya, sehingga membuat para santri yang lain heran melihat buku-buku bacaannya. Tak hanya itu, Gus Dur pun mulai menunjukkan kemampuannya dalam hal berbicara dan humor yang membuat santri lain terhibur dengan gaya bicara dan sifat humorisnya. Setelah menghabiskan waktunya selama 2 tahun di pesantren Tegarejo, kemudian berpindah kembali ke Jombrang dan menetap di pesantren Tambak Beras hingga Gus Dur berusia 20 tahun. Di pesantren Tambak Beras, Gus Dur menjadi ustadz sekaligus menjadi ketua keamanan di pesantren milik pamannya yaitu Kiai Haji Abdul Fatah. Saat usianya 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Setibanya di Mesir, Gus Dur merasa kecewa karena tidak dapat langsung melanjutkan ke kampus Al-Azhar. Di luar kegiatan kampus, Gus Dur antusias untuk mengunjungi makam keramat para wali, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Gus Dur pun banyak mendalami ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi yang merupakan pendiri aliran tasawuf yang banyak diikuti oleh jamaah NU. Dengan demikian, Gus Dur menemukan sumber inspirasi dalam wilayah spiritualnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di Baghdad, Gus Dur bermaksud melanjutkan studi ke Eropa. Akan tetapi, persyaratannya cukup ketat karena harus menguasai bahasa Jerman, Yunani, dan Latin. Untuk menghilangkan rasa kekecewaannya, akhirnya Gus Dur menjadi pelajar keliling yang melakukan kunjungan ke universitas-universitas lain. Akhirnya Gus Dur menetap di Belanda selama 6 bulan. sekaligus mendirikan suatu perkumpulan belajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di daratan Eropa.
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di perantauan, dalam sebulan Gus Dur 2 kali pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai cleaning service kapal tanker, dan Gus Dur pun sempat pergi ke McGill University of Canada untuk memperdalam kajian keislaman. Kemudian, Gus Dur kembali ke Indonesia setelah terilhami sebuah berita tentang perkembangan dunia pesantren, dan perjalanan studinya berakhir pada 1971. Kemudian, beliau kembali ke Jawa dan memulai kehidupan baru sekaligus menjadi perjalanan awal karirnya. Selesai sudah pemaparan mengenai biografi Gus Dur, semoga bermanfaat. Bye guys!